Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Praktikum Bioinformatika, di mana kelompok kami beranggotakan yang pertama itu ada saya sendiri, Serli Aftika Putri. Berikutnya ada Salsabila, ada Faras Anissa Syahada, ada Niken Katrunada Jumaidi, ada Dian Maharani Dewantara, Rahima Taher, dan Melati Ramadhani. Di sini kelompok kami akan melakukan praktikum mengenai NCBA. Pertama, kita buka laman web Google. Pada kolom pencarian, kita ketik NCBI, lalu kita search. Nah, pada kolom pencarian pertama, kita klik bagian pencarian teratas, yaitu National Center for Biotechnology Information. Nah, di sini akan terlihat laman awal dari web NCBI ini. Lalu pada kolom pencariannya kita klik gen yang akan kita cari, di mana gen yang akan kami cari ini adalah SNCA. Kita klik pada kolom pencarian, lalu kita search. Nah, di sini akan terlihat informasi mengenai gen SNCA ini, di mana database-nya itu berjumlah 2028. Berikutnya kita klik gen dari SNCA ini. Nah, di bagian kolom pencarian pertama itu ada SNCA. Kita klik SNCA pada Homo sapien. Nah, di sini akan terlihat informasi detail mengenai gen SNCA ini, di mana official full name dari SNCA itu adalah Synuclein alpha. Dan SNCA ini merupakan protein coding yang terdapat pada organisme Homo sapien. SNCA ini juga dikenal dengan nama lainnya itu seperti ada PD1, NACP, PARK1, dan PARK4. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, di bagian genomic context ini akan terlihat location dan exon count dari SNCA, di mana gen SNCA ini dia terletak pada kromosom keempat pada lengan panjang dengan simbol key yang terletak pada lokus 22 sublokus 1 dengan jumlah exon count-nya itu 12. Lalu pada bagian bawah di sini akan terlihat ini panjang DNA-nya dari 89 juta sampai 90 juta, sekian. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Niken Katrunada Jumaidi. Kepada Niken, dipersilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bahwa pada NCBI ini kita dapat mengetahui fungsi dari gen SNCA tersebut di bagian summary. Pada bagian yang saya blok. Selain itu, pada website NCBI kita dapat mengetahui artikel mengenai gen SNCA yang dipublish oleh PubMed. Pada bagian bibliografi, yang berjumlah 2.148 artikel PubMed. Kemudian kita juga dapat mengetahui artikel yang berhubungan dengan fungsi gen SNCA tersebut pada bagian genre yang berjumlah 1.984 artikel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rahima Taher. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang gen ini berhubungan dengan penyakit apa saja. Geser ke bawah sedikit. Lagi. Nah, di interaction ini dapat kita lihat bahwasanya gen ini berhubungan dengan penyakit apa saja. Nah, di sini terpapar bahwasanya gen ini berhubungan dengan beberapa saraf dan ataupun neuron yang dimana gen ini lebih banyak diekspresikan di otak. Dari summary di atas tadi, yang pertama itu sudah dipaparkan juga bahwasanya gen ini berhubungan langsung dengan beberapa penyakit, contohnya seperti Alzheimer dan juga Parkinson. Nah, selanjutnya saya akan melihatkan apa saja fungsi dari gen ini. Boleh kita geser ke bawah sedikit.
Nah, di tabel function ini dapat kita lihat bahwasanya ada banyak sekali fungsi dari gen SNCA ini. Di antaranya yaitu yang pertama, gen ini memungkinkan untuk dapat melakukan pengikatan protein HSP70, kemudian untuk mengaktifkan snARE, dan juga untuk pengikatan aktin, pengikatan alfa-tubulin, dan juga untuk pengikatan ion kalsium serta beberapa fungsi lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Faras. Baik, saya akan lanjut, yaitu gen ini terlibat dalam proses apa saja. Dapat dilihat pada share screen, pada tabel proses ini terdapat ada 78 items, yang dimana gen ini terdapat dalam proses perakitan kompleks dalam aktivasi aktivitas endopeptidase tipe cysteine. Selanjutnya itu ada terlibat dalam proses apoptosis, terlibat dalam perilaku lokomotif, dan lainnya. Itu bisa kita lihat lebih detail lagi di page 1 sampai page 4 nantinya. Selanjutnya yaitu gen ini merupakan komponen apa saja, yang dimana pada tabel komponen ini di share screen itu terdapat ada 25 items. Saya akan bacakannya beberapa, itu ada di aktin sitoskeleton, di akson, di sitosol, sitoplasma, mitokondria, dan juga gen ini juga ada di wilayah ekstraseluler dan juga terletak di nukleus. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya Melati. Kepada Melati disilahkan. Salsabila BTW. Mohon maaf, selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila. Pada Salsabila disilahkan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa melihat referensi sequence gen dan juga accession number-nya. Bisa kita lihat di sini untuk referensi sequence gen-nya yaitu dengan kode NG_011851 Untuk melihat accession number-nya, kita bisa membuka GenBank. Nah, di sini kita bisa melihat panjang basa nukleotidanya ada 11363 base pair. Selanjutnya saya akan memperlihatkan gimana cara kita untuk dapat mengetahui eksonnya. Pada gen ini memiliki 12 ekson. Kita bisa melihat salah satu eksonnya, ekson pertama ada dari 1 sampai 200. Kita bisa membukanya. Nah, untuk bagian warna dari gen SNCA. Sekian dari saya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Melati Ramadhani. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Salsa. Balik ke lobby kan. Nah, selanjutnya ada mRNA, yang mana reference sequence dari mRNA sendiri dapat kita lihat di bawah dari reference sequence dari gen tadi, yaitu NM000345.4. Nah, bisa diklik pada bagian itu. Nah, di atas kita juga dapat mengetahui reference sequence mRNA dari gen SNCA ini. Nah, dari halaman dapat kita lihat bahwa panjang nukleotida dari SNCA ini yaitu 3177 BP biosfer. Lanjut masuk ke
ke bagian fungsi, ada terletak di bagian summary. Nah, dapat kita lihat bahwa fungsi dari SNCA ini yaitu mengintegrasikan pensinyalan presinaptik dan perdagangan membran. Lanjut pada bagian bawah, kita dapat melihat urutan dari mRNA gen SNCA ini. Nah, pada bagian origin ini merupakan urutan dari mRNA SNCA ini. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dian. Kepada Dian dipersilakan. Oke, selanjutnya bisa di-scroll ke atas. Lagi. Oke, stop. Nah, baik, untuk menentukan reference sequence protein dan panjang dari asam amino itu bisa diklik pada NP_000336.1, bisa diklik. Nah, kemudian bisa kita lihat bahwa panjang dari asam aminonya itu yaitu 140 AA. Kemudian untuk menentukan fungsinya itu bisa kita lihat pada summary. Nah, itu termasuk dari fungsi reference sequence protein. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin sekian praktikum kelompok kami mengenai NCBI. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.